As-Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, teguhkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Surat Al-Imran ayat 200. Allah memerintahkanmu untuk bersabar, kemudian memperteguh kesabaran, bersiaga, merawat, dan berusaha menetapi kesabaran. Lalu Allah memperingatkanmu dari meninggalkan sabar. Allah berfirman, dan bertakwalah kepada Allah, yakni dari meninggalkan sabar. Begitu keterangan Syekh Abdul Qadir Jailani. Maksudnya, janganlah kamu tinggalkan sabar, sebab segala kebaikan dan keselamatan itu ada pada kesabaran. Seperti yang disebutkan, bahwa kedudukan sabar bagi iman itu ibarat kedudukan kepala bagi badan. Dikatakan segala sesuatu ditakar ganjarannya kecuali sabar. Sungguh ganjaran untuk itu, ganjarannya itu tidak tertakar. Sebagaimana Allah berfirman, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Surat Az-Zumar ayat 10. Jika kamu bertakwa kepada Allah dalam menjaga sabar dan memelihara batasan-batasannya, niscaya Allah akan memenuhi untukmu apa yang telah Dia janjikan di dalam kitabnya, yaitu firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberi rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. Surat At-Talaq ayat 2 hingga 3. Dan kamu dengan menetapi sabarmu sampai datang pertolongan Allah kepadamu, maka kamu termasuk orang-orang yang bertawakal. Sungguh Allah menyajikan kepadamu kecukupan dengannya. Allah berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Surat At-Talaq ayat 3. Dan kamu bersama sabar dan tawakalmu, maka kamu termasuk al-muhsinin, al-muhsinun, atau orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah Ta'ala mencintaimu karena hal tersebut, karena Dia berfirman, Inna Allaha yuhibbul muhsinina. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Surat Al-Ma'idah ayat 13. Maka sabar itu sumber kebaikan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Dengannya seorang mukmin bisa naik ke derajat ridha dan muwafaqah, derajat ridha
dan muwafaqah. Maka hati-hatilah dari meninggalkan sabar, atau kamu akan ditelantarkan di dunia dan di akhirat, sehingga kamu terluput dari mendapatkan kebaikan keduanya. Begitu keterangan dari Syekhul Islam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Futuhul Ghaib halaman 109 hingga 110. Sumber dari Tilkiram Rawdatul Anwar. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah setelah menukil ucapan Syekh Abdul Qadir rahimahullah. Syekhul Islam menerangkan, ini adalah ucapan yang mulia, ringkas lagi berisi. Dibutuhkan oleh setiap orang, sebab itu merupakan perincian semua yang dibutuhkan oleh hamba. Ucapan ini selaras dengan firman-Nya, innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Surat Yusuf ayat 90. Dan firman-Nya, wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a. Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak membahayakanmu. Surat Al-Imran ayat 120. Dan firman-Nya, wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Surat Al-Imran ayat 186. Karena sesungguhnya takwa itu mencakup mengerjakan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang. Sementara sabar itu mencakup sabar terhadap takdir. Ketiga perkara ini mengerucut pada dua perkara yang asasi ini. Sebenarnya ketiganya ini mengerucut pada pelaksanaan perintah, yaitu mentaati Allah dan Rasul-Nya. Hakikat perkara ini adalah bahwa setiap hamba butuh untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya di setiap waktunya. Yaitu pada masing-masing waktu itu hamba melakukan apa yang diperintahkan kepadanya untuk dilakukan di waktu tersebut. Mentaati Allah dan Rasul-Nya itu adalah bentuk peribadatan kepada Allah yang untuk tujuan itu jin dan manusia diciptakan. Sebagaimana yang Allah firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Surat Az-Zariyat ayat 5. Allah juga berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Rabbmu sampai yakin. Yakin maksudnya kematian datang kepadamu. Surat Al-Hijr ayat 99. Dan Allah juga berfirman, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 21. Para Rasul juga semuanya memerintahkan kaumnya untuk mengibadai Allah dan Allah saja, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Allah berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ
wajtanibut taghut, dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyeru sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut itu. Surat Al-Nahl ayat 36. Allah juga berfirman, was'al man arsalna min qablika min rusulina aja'alna min duni rahmani alihatan yu'badun. Dan tanyakanlah, hai Rasul, kepada Rasul-Rasul kami yang telah kami utus sebelum kau, apakah kami menentukan Tuhan-Tuhan selain Allah yang Maha Pengasih untuk disembah? Surat Az-Zukhruf ayat 45. Ketika perkara ini mengerucut pada pelaksanaan perintah adalah karena pada yang seorang hamba diperintahkan padanya untuk melakukan amalan yang wajib seperti sholat 5 waktu, haji, dan semisal itu. Maka hamba butuh untuk melakukan amalan yang diperintahkan tersebut. Kemudian pada saat muncul sebab yang mendorong untuk berbuat maksiat, hamba butuh untuk mencegah dan menahan dirinya dari kemaksiatan tersebut. Yang demikian ini adalah melakukan sesuatu yang diperintahkan pada saat-saat tertentu. Adapun siapa yang tidak terbersit dalam hatinya keinginan bermaksiat, maka orang yang seperti ini belumlah melakukan sesuatu yang dia diberi pahala atasnya, tetapi dengan kenihilan dosanya itu membuat selamat dari hukuman perbuatan dosa. Kenihilan murni tanpa berbuat itu bukan sesuatu yang diperintahkan, tetapi hamba itu hanya diperintahkan untuk perkara yang dia mampu atasnya. Dan yang demikian tidak lain kecuali sesuatu yang dimunculkan dalam dirinya. Sama saja apakah memunculkan upaya melakukan sesuatu amalan atau upaya meninggalkannya. Adapun takdir yang wajib hamba ridhoi adalah manakala ia diuji dengan sakit, kemiskinan, atau kekhawatiran. Maka ia diperintahkan untuk bersabar dengan perintah yang wajib dan diperintahkan untuk ridho terhadapnya dengan perintah yang wajib atau perintah yang sunnah. Para ulama dari kalangan kami, ulama Hanbali, dan selain mereka itu memiliki dua pendapat tentang hal ini, yakni ridho terhadap takdir itu wajib atau sunnah. Hakikat dari sabar dan ridho terhadap musibah yang menimpa adalah bentuk mentaati Allah dan Rasulnya, yang berarti itu adalah pelaksanaan perintah, dan itu adalah bentuk peribadatan kepada Allah. Sumber Majmu' Fatawa, jilid 10, halaman 455 hingga 457. Untuk mendapatkan ilmu din atau penjelasan dari para ulama yang lainnya bisa dilihat di dalam Telegram Lupakah Faedah Ilmu ini. Barakallahu fiikum.